Baik, selamat sore semuanya. Sore, Kak. Makasih ya udah datang tepat waktu gitu. Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan pembagian sembako kemarin itu banyak banget, adalah beberapa kendala gitu. Dimulai dari relawan yang banyak keluhan, terus juga barang-barang logistik yang kurang sesuai harapan gitu. Sampai ke sebagian masyarakat itu yang ada yang datang, tapi udah kebagian sembako gitu. Menurut Dita nih, bisa kamu jelaskan dari mana sisi komunikasi gitu, apa yang terjadi? Baik Kak, jadi kan awalnya kita tuh pembagian sembako tuh mau di RW07, cuman karena ada hambatan di perizinan, makanya kita ubah ke RW06. Nah itu tuh kita dapat info tuh Hamin 1 dan langsung aku infoin di grup besar gitu. Berarti ada miskomunikasi ya? Iya Kak, ada. Lalu pas pagi-pagi tuh aku follow up kan di grup, dan ternyata banyak banget relawan yang tidak ngebaca grupnya, dia nggak baca grup. Mungkin karena udah terbiasa dikasih informasi langsung sama Rati kali ya, jadi mereka kiranya di grup paling bukan info penting gitu, makanya nggak dibuka. Terus aku juga udah ngelakuin broadcasting ulang pagi-pagi gitu, cuman ya nggak semuanya sih terinformasikan. Oke, makasih ya. Ya. Kalau dari Rati, bagaimana situasi di lapangan? Jujur kemarin tuh kacau sih Kak, soalnya udah banyak warga yang datang ke lokasi tapi malah nggak dapat bantuan. Terus relawan juga pada bingung, apalagi transportasi tambahan yang udah dijanjiin tuh nggak datang. Aku sampai pakai dana pribadi buat sewa motor pengangkut. Soalnya apa saya tanya Sarah soal dana tambahan, Sarah jawabnya udah habis. Berarti aku minta maaf, aku gak bermaksud buat mempersulit kamu, apalagi pakai uang pribadi buat acara ini. Kebetulan dana itu 2 hari sebelum acara itu udah habis buat beli 50 paket sembako. Karena aku tuh dapat info bahwa penerima paket sembako itu di RW 06 tuh bertambah penerima orangannya tuh. Terus aku juga berpikir kalau kalian semua tuh udah tahu kalau ada penambahan sembako, jadi aku tuh gak koordinasi sama kalian lagi. Jadi aku benar-benar minta maaf ya teman-teman. Oke, berarti dari semua ini saya coba simpulkan ya, masalah utama dari kita itu yang pertama kurang komunikasi 2 arah dan juga gak ada pengecekan ulang. Lalu pengambilan keputusan anggaran yang gak diberitahukan ke semua pihak ya, dan juga gak ada sistem laporan dan juga koordinasi secara real time gitu. Gak apa-apa, ini bisa dijadiin sebagai pelajaran buat kita. Yang penting kita sekarang perbaiki bersama-sama gitu. Sekarang aku nanya pendapat Dita, gimana nih biar semua anggota itu dapat informasi penting dengan cepat dan akurat tanpa ada yang ketinggalan informasi. Kalau dari aku ya, saya usul kita buat komunikasi bertingkat tuh Kak. Jadi koordinator kayak aku masih ngelakuin broadcast di grup besar, tapi di tiap divisi kita tunjuk 1 orang penanggung jawab yang berfungsi untuk mengecek bahwa semua anggotanya tuh membaca informasi dengan benar gitu. Lalu aku juga mau bikin sistem reminder 1 kali 24 jam via email dan juga via WhatsApp supaya makin dapat konfirmasi gitu bahwa semua tuh membaca gitu. Oke, makasih banyak buat solusinya, bagus banget ya. Buat Sarah nih, apa kamu bisa bantu buat bikin transparansi anggaran? Boleh banget Kak, aku bakal buat Google Sheet anggaran yang bisa diakses oleh semua tim koordinator gitu ya Kak. Terus jadi semuanya tuh bisa lihat sisa dana kita tuh berapa, terus ada catatan penggunaannya juga. Aku juga bakal buat request dana mendesak secara online pakai formulir. Jadi kalau misalnya tim koordinator tuh mempunyai kebutuhan mendesak, bisa kita tuh punya simpanan gitu Kak, punya simpanan dan bisa dicairinnya secara cepat. Selain tuh aku juga mau buat grup WA kecil yang isinya tim lapangan aja biar koordinasinya bisa lebih cepat. Terus kalau boleh saran ke Awan, aku minta diberi izin untuk pemakaian dana darurat. Misalnya maksimal dana yang dipakai itu 300.000 tanpa harus tunggu ACC pusat. Oke, makasih ya buat rekomendasinya, itu bagus banget dan masuk akal. Kita bisa buat aturan itu secara tertulis. Nah, untuk dana darurat lapangan bisa dikelola sama pelaksana kegiatan asal dengan catatan laporan dan bukti itu harus disampaikan maksimal 2 kali 24 jam. Izin menambahkan Kak, gimana kalau misalnya kita buat forum diskusi atau sharing session buat semua anggota biar semuanya paham betapa pentingnya komunikasi 2 arah, klarifikasi dan respon yang cepat. Karena dari masalah kemarin beberapa relawan tuh berpikir kayak karena udah dikirim di grup jadi semua orang tahu, jadi nggak ada yang infoin lagi. Karena kayak ya udahlah gitu aja. Benar nih kata Dita, komunikasi itu tuh bukan cuma soal mengirim dan menerima pesan lalu beres gitu ya, tapi untuk memastikan pesan tersebut tuh dapat dipahami dan juga dijalankan. Banyak nih konflik organisasi itu sebenarnya bukan dari niatnya yang buruk, tetapi karena adanya miskomunikasi tersebut. Nah, dan saya sendiri bangga kita di sini bisa berpendapat satu sama lain gitu secara terbuka, gak ada saling menjatuhkan, tapi malah justru mencari solusi bersama. Nah, ya aku juga belajar bahwa koordinasi antar individu itu sangat penting. Bukan hanya aku aja yang tahu tentang anggaran keuangan itu gimana, tapi aku juga harus ngasih tahu ke kakak-kakak semuanya bahwa kapan, siapa yang menggunakannya, untuk apa dana tersebut digunakan. Jadi benar-benar komunikasi itu dalam segala hal dilakukan itu penting. Dan kita semua belajar untuk tetap konfirmasi, bukan hanya berasumsi. Terus kedepannya juga aku bakal biasakan untuk membuat laporan harian saat kegiatan berlangsung, meskipun laporan singkat tapi yang penting itu isinya. Oke, terima kasih ya buat semuanya karena kalian udah mau ngejelasin situasi yang terjadi kemarin gitu dan juga mengusulkan ide-ide cemerlang yang pastinya berguna banget buat organisasi ini. Nah, sebagai penutup saya mau menyimpulkan 3 poin penting hasil pertemuan ini. Yang pertama, kita memerlukan struktur komunikasi yang jelas dan juga bertingkat. Terus yang kedua, kita memerlukan transparansi anggaran yang berbasis digital gitu. Terus yang ketiga, setiap kegiatan itu harus didukung oleh koordinasi antar divisi dan didokumentasikan secara tertulis gitu. Nah, untuk jadwal minggu depan ya, untuk jadwal minggu depan kita bakal ngadain acara kegiatan diskusi dan juga sharing session yang akan diikuti oleh seluruh anggota organisasi dengan harapan untuk melatih dan juga meningkatkan hubungan kita dan komunikasi organisasi kita. Oke, Kita paham Kak. Terima kasih Kak Awan. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih.